Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada malam yang mulia ini kita masih diberi umur dan diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat kita ini membuat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gembira, dan mudah-mudahan berkat daripada para habaib yang hadir di tempat ini, wabil khusus Al-Habib Ahmad bin Ibrahim Al-Habsyi, mudah-mudahan berkat beliau kita semua dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru kita, guru-guru agama, tokoh masyarakat yang berkumpul pada malam hari ini, mudah-mudahan mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam kesehatan taat ibadah kepada Allah. Dan kita yang malam hari ini mari sama-sama berniat dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan orang tuanya yang masih ada dipanjangkan umurnya oleh Allah. Orang tua yang sudah mendahului mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini bisa naik haji tahun depan dan bisa berumrah setiap bulan. Sarumahan lawan kucing-kucingnya. Mudah-mudahan yang kumpul malam hari ini sugih mendadak, mati mendadak juga. Mudah-mudahan yang bisi hutang lunas segala hutang-hutangnya, dan yang masih jomblo mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Mudah-mudahan semuanya malam hari ini bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam syurga, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirrin nabi wa ali nabi suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya yang hafal lagunya angkat suaranya, kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asalam bi amani syekhana Allah wa rabbir hammu rabbi ruhina ya rabbana. Ma'asalam bi amani syekhana Allah wa rabbir hammu rabbi ruhina ya rabbana.
yang lagi kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kata Nabi Muhammad, man rafa'al shal idza shalla alayya wajabat lahul jannah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengangkat suara maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Angkat lagi suaranya. Rahatil aqyar tashdu bi layalil maulid wa bari.
Boleh dapat keberkahan dari
Bisa dinyaringin sedikit. Bismillah, Bismillah. Ibu-ibu, lanjut salawatan Bu. Masya Allah. Lanjut semuanya. Ya, dilanjutkan. Bismillah, Bismillah. Turi pote ditandur ning kebon daru ana cereti boyong bagi gembangit turi poli ditandur
من الخير كنت مغلق يا ربي
Mudah-mudahan sholawat ini penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan semuanya menjadi pencinta Habibuna Muhammad, dan semuanya baik-baik bareng-bareng masuk surga dengan Nabi Muhammad. Nabi pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana muhijir jannah. Orang yang mengikut kepadaku, mengikut kepada sunnah-sunnahku, maka orang itu adalah menjadi pecinta-pecintaku. Dan orang yang mencintaiku, maka mereka akan masuk surga baik-baik lawan aku. Bukan surganya, tapi dengan nabinya. Dengan siapa kita masuk surga, itu yang lebih terpenting. Guru Zuhdi dulu pernah diundang orang, habis diundang itu betakun orang mengundang gurunya, kembali dia di berapa yuknya, betakun kayak itu. Ujar Guru Zuhdi, Allah itu pada kawannya memberi aku jadi, panggilan gurunya. Aku jadi yang kuharapkan itu surga dan isinya. Surga dan jadi dakwah seperti itu bukan hanya sekadar cari amplop. Ada penting amplopnya, yang penting nah yaitu kalau surga tidak ada isinya, itu tidak berharga itu surga.
Tidak berharga yang namanya surga kalau tidak ada isinya. Isinya bukan hanya bidadari, isinya bukan hanya kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah kita lihat di dalam dunia ini, tapi isinya di dalam surga yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diharapkan oleh orang-orang arif billah. Mereka mengharapkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Sampai Guru Judi pernah mengatakan, yang aja Yazidin bunuh diri itu dibolehkan, maka kita akan bunuh diri. Jangan dibolehkan. Saya pikir boleh. Nah, ada boleh bunuh diri. Nah, kematian itulah yang ditunggu oleh mereka. Kematian itu adalah malam pengantin bagi mereka, perjumpaan yang dinanti-nanti. Maka yang diharapkan mereka adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Menguntungnya para sahabat itu duduk bersama Nabi, berjalan terkadang bersama Nabi, makan terkadang bersama Nabi, sembahyang berjamaah bersama Nabi. Makanya waktu zamannya para sahabat itu tidak ada yang namanya maulid, tidak ada namanya maulid, tidak ada yang namanya maulid. Kenapa jadi tidak ada? Bagaimana ada maulid kalau di depan mereka ada Nabi Muhammad? Tidak perlu diceritakan lagi, langsung di hadapan mereka Nabi Muhammad. Jangan seandainya kan Nabi ini ada di sini, kita harus bermaulidan lagi. Asik lawan Nabi aja lagi. Nabi menyumbung aja kan. Yang lain kan terherani lagi. Boleh kita bermaulidan sedangkan Nabi ada di sini. Dan dikisahkan orangnya ada. Ya kan? Dan begitu di zamannya para sahabat Nabi Muhammad. Nah lalu kita ini bagaimana? Lalu menggambarkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisahkan para ulama-ulama mengarang daripada syair-syair, mengarang daripada maulid, mengarang daripada burda, mengarang daripada dalail, dikarang oleh mereka untuk membuktikan kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dibacakan burda, dibacakan dalail, gunanya untuk supaya menambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Perkumpulan kita intisari pada malam hari ini apa sih? Acara apa gerak? Acara apa gerak? Tabligh akbar, membumikan sholawat. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan mengharapkan mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita bertambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bertambah cinta dan bertambah kenal, bertambah sayang dengan Nabi kita Muhammad. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin-kawin. Pokoknya punya sudah kenal, jelas kita mengenal dengan Nabi Muhammad. Nabi itu pernah dilempari oleh orang-orang kafir Quraisy, dilempari sampai kena kepala Nabi, sampai bocor keluar darah. Lalu Nabi malah tersenyum, Nabi malah gembira. Kenapa jadi gembira? Karena pas menawak kepala Nabi, mereka kaum kafir itu hibur, gembira melihat Nabi itu kesusahan, Nabi itu keluar darah, Nabi itu sakit. Ketujuhnya hibur melihat Nabi itu sakit. Nah, tak kala hibungnya mereka kaum kafir itu membuat hati Nabi Muhammad gembira, membuat hati Nabi Muhammad senang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia jadi gembira, kenapa dia jadi tersenyum? Ujar Rasulullah simpel jawabannya, aku yang mengadakan gembira melihat mereka gembira. Ada mengurusi lagi dia sakit, bocor,
darah, bersifat darah, kada mengurusin itu lagi. Tapi dia membuat Nabi senang karena mereka gembira, mengolok-olok dengan Nabi, mulut-mulut bahasa kita ya. Kehibuman tawakan ini karena tawakan ini didik. Ada yang meludahi lawan Nabi, tapi biasa saja. Ini meludahi lawan Nabi, tapi biasa saja. Itu diludahi pulang. Maka yang meludahi ini bidik. Buktinya bidik anak. Tidak hanya luput kada bidik. Anak. Sekalinya beberapa hari ada lagi yang meludahi menalam keadaan puja Nabi. Didengar oleh Rasulullah garing kurangnya. Nabi sekalinya hendak mengelami pada hulu, menjinguki kurang garing pada hulu. Sebabnya garing mungkin ketulahan lawan Nabi. Nabi hendak mengelami pada hulu. Ujar ini itu, inikah akhlaknya orang Islam? Inikah daripada sifat orang Islam? Ya Muhammad, masukkan aku sekarang ke dalam agamamu Islam. Orang itu langsung masuk ke dalam agama Islam. Berkat daripada Nabi Muhammad SAW, akhlak dan perangai Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat kita jatuh cinta dengan baginda Nabi. Kalau bukan seperti ini, dengan akhlak, dengan perangai dan bermacam-macam ditunjukkan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, Nabi. Aku ini untuk menyebarkan dan menyempurnakan daripada akhlak. Itu saja tugasku. Tugas pokok daripada Nabi Muhammad yaitu menyempurnakan akhlak. Apa gerak akhlak? Akhlak itu membuat hati orang lain senang. Akhlak itu tidak mementingkan diri pribadi, tidak mementingkan diri sendiri, yang dipentingkan orang lain. Di dahulu itu banyak yang kurang pola polisi tidur. Polisi tidurnya tinggi berapa? Kasihan orang beranak nih. Orang kesianan lewat situ ke beranak. Orang hendak behera lewat di situ rumah kecirin. Kasiannya orang kena kada menggadang ni, yang penting dia selamat. Maka dia halangkan rumahnya ya. Jadi sebelah kanan rumahnya puting polisi tidur, sebelah kiri rumahnya puting polisi tidur. Majul 2 biji mulai ada orang lagi. Bukan masalah apa, ini jalan umum, masalah jangan ininya tiga situ sorangan dia. Udah situ polisi tidur tinggi-tinggi gak ada apa-apa. Punya hidup sorangan kampung situ tapi ini jalan umum masalahnya. Baik punya orang lewat situ pada menyangkati orang tua pulang umurnya 40 orang kedua warga kedua adil wali menyakiti orang sama dengan doa seorang wali. Kita tidak perlu egois. Kita kada perlu mementingkan diri kita sendiri. Ini kepentingan umum, ini kepentingan orang banyak. Orang hendak lewat di situ. Yang tadi jalannya nyaman, beraspal jalannya, sampai polisi tidur kada nyaman lagi jalannya. Jangan di gang itu pun, di gang itu harus berizin barataan. Di segang itu, sekomplekan itu harus berizin barataan. Kalau hendak memasang polisi tidur dengan musyawarah. Saya boleh asal-asalnya. Ada orang pulang haji, jadi kampungnya memasang polisi tidur. Habis itu berangkat haji. Sekalinya pas sampai di Mekah dia kada melihat lawan Ka'bah. Hajinya Ka'bah kada ada. Hajinya nih Ka'bah yang wajib dipakai tawaf tuh beda. Apa salah dan dosaku? Ini hajinya ingat di Sako polisi tidur karena dari kampung yang pula itu menelpon orang rumah tolong hancurkan polisi tidur yang pula semalam. Akhirnya dihancur orang kampung, dihancur keluarganya. Ini melakukan haji itu langsung melihat dengan Ka'bah.
Yang jalan sebagusan dapatnya polisi tidur itu tinggi wadah mulut sana polisi kan ada, tidak ada, wadah mulut sana. Karena ini menyakiti. Kalau orang ini menyakiti hati orang mukmin, maka yang sakit hati terlebih dahulu yaitu Nabi Muhammad. Kalau kita menyenangkan hati orang mukmin, maka yang senang terlebih dahulu adalah Nabi Muhammad. Al-mukmin mir'atul mukmin, mukmin yang lainnya cermin bagi mukmin itu sendiri. Kita ini menyerapin lawan Nabi. Kita ini menyerapin lawan Nabi. Jadi kan ada lagi lehirian, ada lagi saling bersesambatan, ada lagi saling menghinakan. Karena semuanya adalah menjadi satu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada bedanya aku, jadinya ya aku, maka ada bedanya menyengsarakan barataan. Lalu di situ ada lagi kejadian jauh anak bersesambatan ada. Yang berujung di balik punya anak bersesambatan pun gampang. Dia biasanya menyambati ulun bungol, ulun mungkin bisa menyambati pian bungol. Tapi sama kita berdua bungolan sama apa juga biarlah orang lain menghina lawan kita kan jadi masalah. Kalau kita sudah duduk di kehinaan, maka tidak ada lagi yang bakal menghinakan diri kita. Kalau kita sudah duduk di kerendahan, maka tidak ada lagi yang bakal merendahkan diri kita. Kalau kita sudah duduk di pojok, maka tidak ada lagi yang bakal memojokkan diri kita. Nah, untungnya menjadi umat Sayyidina Muhammad. Maka alhamdulillah melewat daripada acara ini, mudah-mudahan kita semuanya dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Perkumpulan kita ini mudah-mudahan tidak menjadi perkumpulan yang sia-sia. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini semua kita menjadi syafaat Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, bertambah kecintaan kita lawan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan baik-baik kita pada saat dimasukkan ke dalam surga dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Ulun pada panjang lebar malam ini. Karena acara seperti ini, acara seperti ini setiap hari, setiap malam. Karena di masjid itu, di masjid itu, di masjid ini, di masjid itu. Ini atas perintah dari Al-Habib Syekh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dari Solo. Jadi dulu dekat dengan Guru Sokopor. Tapi perbedaan pukulan daripada terbangnya memang agak sedikit berbeda. Karena di Jawa itu agak keras sedikit. Punya kita di sini kan insya Allah di Kalimantan ini bagus-bagus sebenarnya. Orangnya insya Allah sudah bagus. Punya di sana kan yang dilawan macam-macam, panggung-panggung kemaksiatan, panggung-panggung orkes dan sebagainya yang di sana ini. Makanya perlu dengan iringan bass, iringan katiko, iringan macam-macam supaya apa? Supaya merasuk nyaman. Ternyata kita di sini tidak perlu, tapi karena kita di sini orang-orang yang baik, insya Allah, orang-orang yang bagus, sudah bagus berataan, tinggal dipoles sedikit kan, bagus berataan. Nah, jadi makanya perkumpulan ini atas dasar daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Jadi setiap malam aja dan di masjid ini, di masjid sini, di masjid Masya Allah. Jadi sudah 5 tahun kayak ini, 5 tahun. Banyak kok masjid-masjid itu minta lagi. Sudah boni lawan pembuatnya, minta
lagi ya. Kami pemaulidan ya. Rasa pokoknya maulid itu bukan hanya bulan maulid. Kita pang lagi ya. Minta lagi. Ada sampai ke Kandangan, ada sampai ke Batu Licin sana, ada sampai ke Anjir sana, Batola. Jadi acara-acara seperti ini kadang di tempat ini aja. Jadi terima kasih seluruh panitia masjid yang sudah mengadakan acara seperti ini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk warganya, berkah untuk kampungnya, dan berkah untuk masjidnya. Masjidnya sangat indah luar biasa. Mudah-mudahan masjid ini makmur dengan zikir kepada Allah, makmur dengan Al-Quran, makmur dengan sholawat kepada Nabi Muhammad, makmur dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan masjid ini menjadi kebanggaan masjid di Banjarmasin, sehingga tambah banyak jamaahnya yang melakukan sholat berjamaah di masjid ini, sehingga menguatkan daripada imannya yang seseorang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Maka inilah yang mendapatkan naungan daripada naungannya Allah di hari kiamat. La ilaha illa dillah, itu salah satunya ya, yang berhubung hatinya dengan masjid. Mudah-mudahan kita ketujuh masuk ke dalam masjid ini. Nabi ketujuh berdiam di masjid sampai waktu hijrahnya. Nabi itu langsung sidin berabut orang. Ya Rasulullah, biar kalau bangun kan, saya mau menawari juga. Biar kalau bangun aja istirahat, biar kalau bangun. Ini aja Nabi dengan bijaksana menjawab. Aina di mana ontaku ini begana, di situ aku istirahat. Ya, onta ini membawa sampai kepada lapang. Ya, di situ yang dibangun masjid pertama, masjid namanya Masjid Quba. Di situ Nabi istirahat. Jadi kan ada kehirian. Nah, itu bijaksananya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun acara seperti ini itu bagus karena kita cinta dengan Nabi Muhammad. Mana bagusnya dengan acara haul, mana bagusnya dengan acara sholawat. Punya baik sama baik itu bisa dibanding-bandingkan. Mana bagusnya bersolawat dengan membaca Qurannya. Ini sama-sama baik. Itu al-khair la mani'ul khair. Kebaikan itu tidak ada bandingannya dengan kebaikan. Salah pertanyaannya. Punya yang baik dibandingkan yang baik. Baik pada apa ya, Pak? Yang seharusnya yang ada baik dibandingkan yang baik. Pertanyaannya itu kayak aja haul dibandingkan kalau Islam Mi'raj. Sama-sama baik. Haul baik, Islam Mi'raj baik, dua-duanya baik. Karena kalau dibanding-bandingkan, karena kalau yang bagusnya juga. Kenapa? Dua-duanya baik. Baca Quran, baca sholawat, mana bagusnya? Al-Quran menyuruh membaca sholawat. Baca sholawat sama mengamalkan Al-Quran. Jadi sama dua-duanya baik karena dibanding-bandingkan. Maka daripada itu orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sama dengan membaca Al-Quran, sama dengan mengamalkan apa isi Al-Quran. Itu yang guru sungguh balik. Alhamdulillah kita di sini bersolawat. Mudah-mudahan perkumpulan ini tidak menjadi perkumpulan yang sia-sia. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dalam surga dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat pada saat. Ada pantun dari ulun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudahan kita ketemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi.
Kalau ada umur yang panjang, mudah kita pada taat mendapat lawan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, setumbuh itu hausnya tujuannya di sini ya. Kalau ada sumur di ladang, mandi di rumahnya masing-masing. Kalau usah ladang. Di sini rasanya ada sungai lah. Ya, sungai di ujungnya. Siapa lu bisa lewat di sini dan naik sepeda? Nggak bagusnya juga. Ini sekalinya ujung daripada mandiri. Mandiri kan mandiri, orang-orang mandiri. Bagus banget sekalinya di belakang sini. Belum bisa. Punya ngebut-ngebut di sini itu berarti udah enggak pakai sepeda ya di bawah orang tua bang. Di kampung sini dulu di bawah ngebut. Bagusnya juga. Nah kayak nang di Swiss tuh sini. Model bisa tukar Swiss itu. Bagus ya tempatnya, masya Allah, ujung dari sini ada sungai itu lah. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi di lanjang. Jangan. Sebutin lagi batunya. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Awak kurus bukan tak makan, tapi karena hari-hari mengganang dengan Nabi. Guru kita bahari itu kurus itu bukan tak makan, tapi karena hari-hari mengganang terus lawan Nabi. Waktu di keraton jadi kurus. Sebelum kita ke kumpul, insyaallah kurus ini. Tapi Nabi aja Nabi aja Nabi kuya sini, Nabi aja Nabi kisahkan sini, Nabi aja asik lawan Nabi ya kan? Mudah-mudahan kita ini kelihatan asik lawan Nabi, senang lawan Nabi, ketujuh lawan Nabi. Mudah-mudahan dijauhkan daripada kemaksiatan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang diharamkan, sehingga mudah-mudahan kita bisa sabar menghadapi semua itu, dan mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surga. Sebutin lagi pantunnya. Buah mangga, buah ketapi, buah manggis, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sebutin lagi. Malam Senin, malam Selasa. Ini malam apa nih? Selasa. Malam Senin, malam Selasa. Ada orang duduk di Tawi. Nah, malam Senin, malam Selasa. Ada orang duduk di Tawi. Ini guring kada merasa. Cawas ini diambil maling. Ada orang yang bawa baju luar biasa ini. Ini baju, ini bisa melunturkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita ini. Menghilangkan racun-racun. Belum bisa 1-2 orang untuk memperlihatkan kemuliaan air ini. Ini baju dari Kota Bogor. Ini yang selalu menemani ulun di dalam dakwah. Setiap hari ulun selalu minum ini. Alhamdulillah, orang yang minum ini insya Allah akan hilang racun-racunnya yang ada di batang tubuhnya. Coba. Lalu dalam makan. Kalau di Mekah itu, di Mekah Madinah ada air Zam-Zam, itu pH-nya tinggi, bisa menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Kalau di Indonesia ada nama air Inzaura, pH-nya tinggi. Ini persis dengan air Zam-Zam, pH-nya tinggi. Maka kalau dia ke umroh, minum terus namanya air Zam-Zam. Supaya apa? Supaya biar sehat.
dan menyegahkan menghilangkan racun-racun yang ada di batang tubuhnya. Jadi kita masukkan racun. Karena kita setiap hari mengkonsumsi makanan itu macam-macam masuk, racun-racun masuk. Lalu itulah yang menimbulkan penyakit. Ini racun yang kita masukkan. Kalau pada percaya ini racun, beli dari sini dan minum. 2 jam ke depan insya Allah kebumian untuk. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi di dalam perut kita seperti ini. Karena racunnya tidak terbuang. Jadi kalau kita minum air yang sehat, Allahumma shalli ala Muhammad, maka racun-racunnya akan diserap. Racun-racunnya ini akan diserap oleh airnya. Ini bukan sulap, bukan sihir loh. Ini menyerap akan racun-racun dari kita. Makanan kan macam-macam setiap hari. Lalu tidak henti-hentinya mendakwahkan air ini setiap hari. Kenapa? Mudah-mudahan harapan menurut umat Sayyidina Muhammad dalam keadaan sehat dan panjang umur. Nah, kalau dia memang punya penyakit, minum setiap hari sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. Minum baju ini supaya menghilangkan racun yang ada di tubuh dia. Nah, ini kita hari-hari ketujuh makan mie. Mie itu bahaya loh, sudah ada beritanya di TV. Mie itu bahaya. Kalau orang keseringan makan mie, karena di situ ada bahan pengawet dan ada bahan kimia di dalam mie ini. Mie itu berbahaya. Dan yang paling bahaya adalah mikirin bini orang. Nah, bagaimana kalau kita makan mie? Di dalam perut kita seperti ini, racunnya akan menyebar. Hirang seperti ini, biru itu biruan. Ada sayang kan kita lawan diri kita? Ada sayang kan kita? Apakah Anda umur sebentar aja punya kerancakan makan mie seperti ini? Atau makanan-makanan kita ada tahu yang lainnya mengandung bahan kimia dan bahan pengawet. Nah, maka oleh karena itu harapannya mudah-mudahan kita seumur hidup pada pernah masuk yang namanya rumah sakit. Walaupun kita sekali meminum ini, harapannya mudah-mudahan kita akan lagi isi penyakit. Tapi kalau sudah punya penyakit, minimal sehari itu 1 botol sebelum tidur dan bangun tidur sebagai supaya penyembuhan. Mudah-mudahan kita sehat beratan. Mudah-mudahan dijauhkan dari santet, telur, pramayat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita sehat. Ini siapa yang mau hadiahnya 25.000 1 botol. Mudah-mudahan kita sehat beratan. Amin ya rabbal alamin. Jangan minum sendirian, minumi anak kita, minumi istri kita, minumi suami kita supaya sehat serumahan. Jangan ada lagi yang namanya penyakit di dalam rumah tangga kita, supaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini karena penjualan ini cuma hadiah, terserah biar. Terserah mau dilabihi karena Bapak dikurangi jangan. Daripada kita masuk rumah sakit kadang 25 juta, kita minum ini untuk menghilangkan racun dan hilang penyakit-penyakit kita. Mudah-mudahan kita sehat beratan. Amin ya rabbal alamin. Beginian yang hendak mukanya segar ini masukkan ke dalam apa namanya ini, nano spray kan, masukkan. Nah, bajunya itu masukkan ke dalam sini, lalu akan membuka, insya Allah mukanya glowing. Kayak apa anak glowing? Jadi kayak anak glowing ya. Anduk makasih murid di lapangan kebuhan. Mudah-mudahan sehat beratan, mukanya segar, mukanya sehat beratan. Alhamdulillah. Tunjukin diri kita ini dan jadi kudu usah lagi pakai make up segar. Jadi rasanya ada di pasar. Berapa harganya? Ibu kan, ibu rasanya harganya. 100.000. Kita rela. Mudah-mudahan sehat beratan.
Mari sama-sama kita baca sholawat ini. Ayat ini menjadi mulia karena dibacakan sholawat setiap hari. Mari sama-sama kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak diganggu jin dan manusia yang berniat jahat. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari santet, dari teluh, dari paramaya, guna-guna, dari sihir, berkat asma-asma Allah yang kita masukkan ke dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samii'un 'aliim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Tiupkan di ayatnya masing-masing dan baca surah Fatihah. Mari sama-sama kita menghadiri dia. Berdoa di situ, insya Allah dikabulkan oleh hajatnya. Fahina qarba wal wajhad al-habib alatis samawat wal ardu wa man fihinna bitarhib wa anqarul juhudil ilahi ala ahlil wujudi tasid wa alsinatul malaikati bitabshiril alamin ta'ala. Subhanallah, Allahu akbar, subhanallah.
في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنبات الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يقدر عند وجهه أمة تمييزا لجنابها المسعود ومشاهدة لها في حال السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتوقع الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور على نور وبرز الحامد المحمود مذلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وعلى البدر علينا من ذلك جنات الوداع وجبال طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بالفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم